Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari Prodi Akuntansi Perpajakan semester 4 akan menjelaskan tentang laporan arus kas. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Anissa Putri Nurdian, NPM 19755006 sebagai pemateri pertama, dan teman saya yang bernama Maya Yuti, NPM 18755020 sebagai pemateri kedua. Jadi di sini, saya Anissa Putri Nurdian, NPM 19755006, sebagai pemateri pertama akan menjelaskan tentang pengertian laporan arus kas, perbedaan LAK, SAP berbasis CTA dengan berbasis akrual, aktivitas operasi, dan aktivitas investasi. Pengertian laporan arus kas. Laporan arus kas adalah bagian dari laporan keuangan yang menyajikan informasi penerimaan dan pengeluaran kas selama periode tertentu yang dapat diklasifikasikan berdasarkan aktivitas operasi, aktivitas investasi, aktivitas pendanaan, dan aktivitas transitoris. Hal yang biasa disajikan atau digambarkan dalam laporan keuangan arus kas ini meliputi jumlah kas yang diterima oleh perusahaan. Contohnya ada pendapatan tunai dan investasi tunai dari pemilik, serta jumlah kas yang dikeluarkan oleh perusahaan, seperti beban-beban yang harus dikeluarkan, pembayaran utang, dan pengambilan proyek. Entitas yang wajib untuk menyusun dan menyajikan laporan arus kas adalah unit organisasi yang memiliki atau mempunyai fungsi perbendaharaan umum yang telah ditetapkan sebagai bendaharawan umum baik negara maupun daerah, ataupun kuasa bendaharawan umum baik negara ataupun daerah. Perbedaan laporan arus kas SAP berbasis CTA dengan berbasis akrual. Jadi pada basis akrual, pengaruh transaksi dan peristiwa lainnya itu diakui pada saat transaksi tersebut terjadi. Sedangkan pada basis CTA, pengaruh transaksi dan peristiwa lainnya itu diakui pada saat terjadinya aliran kas dan setara kas. Pada klasifikasinya juga berbeda. Dalam laporan arus kas SAP berbasis CTA, ada aktivitas operasi, aktivitas investasi non-keuangan, aktivitas pembiayaan, dan aktivitas non-anggaran. Sedangkan laporan arus kas SAP berbasis akrual ada aktivitas operasi, aktivitas investasi, aktivitas pendanaan, dan aktivitas transitoris. Aktivitas investasi non-keuangan di dalam laporan arus kas SAP berbasis CTA ini mencakup penerimaan atau pengeluaran kas dari transaksi penjualan atau pembelian aset tetap. Contohnya seperti penjualan atau pembelian gedung dan tanah. Lalu ada aktivitas investasi yang ada di dalam laporan arus kas SAP berbasis akrual yang mencakup penerimaan atau pengeluaran kas, transaksi penjualan atau pembelian aset tetap perolehan atau penjualan investasi jangka panjang, pembentukan pencairan dana cadangan. Contoh dari penerimaan atau pengeluaran kas itu seperti pembayaran utang atau penerimaan piutang. Selanjutnya ada aktivitas investasi yang ada di dalam laporan arus kas SAP berbasis akrual yang di dalamnya ini mencakup beberapa hal, yaitu yang pertama, penerimaan atau pengeluaran kas. Contohnya, seperti penerimaan atau pengeluaran dari pembelian maupun penjualan aset tetap berwujud dan tidak berwujud. Yang kedua, transaksi penjualan atau pembelian aset tetap. Contohnya seperti pembelian atau penjualan gedung dan tanah. Yang ketiga, perolehan atau penjualan investasi jangka panjang. Contohnya seperti pembelian atau penjualan saham dan obligasi. Dan yang terakhir atau yang keempat itu pembentukan atau pencairan dana cadangan. Lalu ada aktivitas pembiayaan yang ada di dalam laporan arus kas SAP berbasis CTA, yang di dalamnya ini mencakup 3 hal. Yang pertama ada penerimaan atau pengeluaran kas dari transaksi perolehan atau penjualan investasi jangka panjang. Yang kedua, penarikan atau pembayaran pinjaman. Dan yang ketiga, pembentukan atau pencairan dana. Lalu ada aktivitas pendanaan yang ada di dalam laporan arus kas SAP berbasis akrual, yang di dalamnya ini mencakup transaksi penerimaan atau pengeluaran kas dari transaksi penarikan atau pembayaran pinjaman. Contohnya
pembayaran hutang. Selanjutnya ada aktivitas non-anggaran yang ada di dalam laporan arus kas SAP berbasis CTA, yang di dalamnya mencakup penerimaan atau pengeluaran kas dari transaksi di luar APBD, seperti transaksi PFK, iuran taspen atau tabungan asuransi pegawai negeri, dan askes atau asuransi kesehatan. Dan yang terakhir ada aktivitas transitoris yang ada di dalam laporan arus kas SAP berbasis akrual. Nah, aktivitas transitoris ini sama saja seperti aktivitas non-anggaran, hanya berbeda nama. Namanya diganti yaitu aktivitas transitoris. Aktivitas operasi. Aktivitas operasi adalah kegiatan penerimaan dan pengeluaran kas yang ditujukan untuk kegiatan operasional pemerintah selama satu periode akuntansi. Jadi, aktivitas operasi ini adalah aktivitas yang penerimaan dan pengeluaran kasnya ini untuk kegiatan operasional pemerintah ataupun entitas ataupun perusahaan dalam satu periode tertentu. Kas yang ada di kegiatan operasi ini utamanya diperoleh dari pendapatan entitas ataupun aktivitas lain yang tidak termasuk dalam suatu aktivitas investasi ataupun pendanaan. Arus kas bersih dari aktivitas operasi ini merupakan indikator yang menunjukkan kemampuan operasi pemerintah atau perusahaan dalam menghasilkan kas yang cukup untuk membiayai aktivitas operasionalnya di masa yang akan datang tanpa mengandalkan sumber pendanaan dari luar. Dan dalam aktivitas operasi ini dibagi menjadi dua metode, ada metode langsung dan metode tidak langsung. Jadi pada metode langsung itu arus kas yang berasal dari kegiatan operasional ini diperinci menjadi dua, ada arus kas masuk dan arus kas keluar. Kemudian diperinci lagi dalam beberapa jenis penerimaan ataupun pengeluaran kas. Dan dalam metode tidak langsung, arus kas dari operasional ditentukan dengan mengoreksi laba bersih yang dilaporkan pada laporan laba rugi, yaitu biaya penyusutan, kenaikan harta lancar, dan hutang lancar, serta laba atau rugi. Arus masuk kas dari aktivitas operasi. Yang pertama ada penerimaan pajak, contohnya seperti pajak kendaraan bermotor. Yang kedua ada penerimaan negara bukan pajak, PNBP atau retribusi, contohnya seperti penerimaan dari pemanfaatan sumber daya alam. Yang ketiga ada penerimaan hibah. Yang keempat ada penerimaan bagian laba perusahaan, negara atau daerah dan investasi lainnya. Yang kelima ada penerimaan lain-lain atau penerimaan dari pendapatan luar biasa. Dan yang terakhir ada penerimaan transfer. Selanjutnya ada arus keluar kas dari aktivitas operasi. Yang pertama ada pembayaran pegawai, yang kedua ada pembayaran barang, yang ketiga ada pembayaran bunga, yang keempat ada pembayaran subsidi, yang kelima ada pembayaran hibah, yang keenam ada pembayaran bantuan sosial, yang ketujuh ada pembayaran lain-lain atau kejadian luar biasa, dan yang terakhir ada pembayaran transfer. Aktivitas investasi. Aktivitas investasi adalah aktivitas penerimaan dan pengeluaran kas yang ditujukan untuk perolehan dan pelepasan aset tetap, serta investasi lainnya yang tidak termasuk dalam setara kas. Jadi, aktivitas investasi ini adalah aktivitas yang menerima dan mengeluarkan kas untuk perolehan dan pelepasan aset tetap dan investasi lainnya yang tidak termasuk dalam setara kas. Contohnya untuk perolehan dan pelepasan aset tetap itu bisa penjualan ataupun pembelian gedung dan tanah. Dan contoh untuk investasi lainnya yang tidak termasuk dalam setara kas ada obligasi dan saham. Arus kas dari aktivitas investasi ini mencerminkan penerimaan dan pengeluaran kas bruto dalam rangka perolehan dan pelepasan sumber daya ekonomi yang bertujuan untuk meningkatkan dan mendukung pelayanan pemerintah kepada masyarakat di masa yang akan datang. Jadi, bila perusahaan memiliki kelebihan kas, alternatif yang dapat dipilih untuk memanfaatkan kelebihan kas tersebut untuk masa yang akan datang itu dapat menginvestasikan kelebihan kas di dalam saham atau obligasi perusahaan lain. Dengan cara ini, perusahaan dapat memperoleh tambahan pendapatan berupa bunga
ataupun dividen. Arus masuk kas dari aktivitas investasi. Yang pertama ada penjualan aset tetap seperti gedung dan tanah. Yang kedua ada penjualan aset lainnya seperti hak paten dan goodwill. Yang ketiga ada pencairan dana cadangan. Yang keempat ada penerimaan dari disinvestasi. Jadi disinvestasi ini adalah aksi korporasi berupa pelepasan aset berupa saham kepada pihak lain dengan tujuan untuk mendapatkan dana. Dan sejumlah dana yang diperoleh ini dari disinvestasi akan digunakan untuk tujuan lain, misalnya membangun perusahaan baru. Yang kelima ada penjualan investasi dalam bentuk sekuritas. Jadi sekuritas adalah surat utang yang dapat dicairkan menjadi uang atau kas dengan cepat. Sifatnya sangat liquid, itu membuat sekuritas dapat ditransaksikan atau dijual dengan cepat. Contohnya ada sekuritas utang. Arus keluar kas dari aktivitas investasi. Yang pertama ada perolehan aset tetap, yang kedua ada perolehan aset lainnya, yang ketiga ada pembentukan dana cadangan, yang keempat ada penyertaan modal pemerintah. Penyertaan modal pemerintah ini adalah proses pemisahan aset negara menjadi modal di perusahaan, baik BUMN, BUMS, badan hukum publik, perusahaan asing, ataupun perusahaan milik lembaga internasional. Dan yang terakhir ada pembelian investasi dalam bentuk sekuritas. Sekian penjelasan dari saya. Jika ada salah dalam penjelasan materi ataupun dalam perkataan saya minta maaf. Dan materi selanjutnya akan disampaikan oleh teman saya yaitu Mayuti. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Maya Yuti dari program studi D4 Akuntansi Perpajakan Politeknik Negeri Lampung dengan NPM 18755020. Di sini saya akan menjelaskan tentang aktivitas pendanaan. Sebelumnya, teman saya yang bernama Anissa Putri Nurdian telah menjelaskan tentang LAK dan dua komponen utama yaitu aktivitas operasional dan investasi. Jadi yang dimaksud dengan aktivitas pendanaan itu adalah aktivitas yang berkaitan dengan penerimaan pengeluaran kas yang berhubungan dengan pemberian piutang jangka panjang atau pelunasan utang jangka panjang yang mengakibatkan perubahan dalam jumlah dan komposisi piutang jangka panjang maupun utang jangka panjang tersebut. Nah, arus kas dari aktivitas pendanaan mencerminkan penerimaan dan pengeluaran kas yang berhubungan dengan perolehan atau penerimaan jangka panjang. Penerimaan atau pemberian pinjaman jangka panjang. Arus kas aktivitas pendanaan sendiri sering muncul pada laporan arus kas perusahaan besar terkait dengan pengurangan atau penambahan modal usaha pada kurun waktu tertentu. Nah, biasanya meliputi pos kewajiban, ekuitas pemilik, serta bagaimana kegiatan kas diperoleh untuk membiayai perusahaan termasuk biaya operasinya. Nah, ini tadi mengakibatkan sejumlah perubahan modal dan pinjaman jangka panjang. Dari aktivitas inilah perusahaan kembali mendapatkan dana untuk membiayai perusahaannya. Di aktivitas pendanaan ada arus masuk kas dan arus keluar kas. Di arus masuk kas terdapat penerimaan utang luar negeri, penerimaan dari utang obligasi, penerimaan kembali pinjaman kepada pemerintah daerah, dan penerimaan kembali pinjaman kepada perusahaan negara. Sedangkan di arus keluar kasnya digunakan untuk pembayaran dari penerimaan tadi, pembayaran pokok utang luar negeri, pembayaran pokok utang obligasi, pengeluaran kas untuk dipinjamkan kepada pemerintah daerah, pengeluaran kas untuk dipinjamkan kepada perusahaan negara. Nah, di penerimaan kembali pinjaman kepada perusahaan negara itu seperti kalau kita memiliki piutang pada perusahaan tersebut dan perusahaan tersebut membayar piutangnya, maka itu masuk ke dalam aktivitas arus masuk kas aktivitas pendanaan. Nah, untuk arus keluar kas sendiri seperti pembayaran pokok utang luar negeri,
seperti kita ketahui ya, kalau kita meminjam sesuatu pasti ada bunganya. Nah, di aktivitas pendanaan itu arus kas keluarnya untuk pembayaran pokok utang luar negeri, sedangkan untuk bunganya itu masuk ke dalam aktivitas arus kas operasional. Kemudian yang terakhir ada aktivitas transitoris. Aktivitas transitoris yaitu aktivitas penerimaan dan pengeluaran kas yang tidak termasuk dalam aktivitas operasi, investasi, dan pendanaan. Nah, aktivitas transitoris atau biasa disebut juga non-anggaran itu transaksinya hanya mencerminkan penerimaan dan pengeluaran kas bruto yang tidak mempengaruhi pendapatan, beban, dan pendanaan pemerintah. Selanjutnya ada aktivitas transitoris, arus masuk kas dan arus keluar kas. Arus masuk kas terdiri dari penerimaan PFK, penerimaan transitoris, kiriman uang masuk, dan penerimaan kembali uang persediaan dari bendahara pengeluaran. Jadi, di arus masuk kas itu untuk penerimaan dan arus keluar kas untuk pengeluaran. Nah, PFK sendiri merupakan menggambarkan kas yang berasal dari jumlah dana yang dipotong dari surat perintah membayar atau diterima secara tunai untuk pihak ketiga. Misalnya Taspen, BPJS, Taprum, atau PPH. Nah, di sini kemudian berikut merupakan contoh kertas kerja laporan arus kas konsolidasian pemerintah Kabupaten ABC. Nah, di sini ada 2 tahun. Untuk tahun yang berakhir 31 Desember 2021. Kita ibaratkan ini tahunnya 2021. Jadi untuk arus kas konsolidasian itu diperlukan 2 tahun. Misalnya 2021 dan 2020. Maka yang perlu kita kaji yang tahun berjalan ini 2021 dari tahun yang lalu 2020. Untuk yang pertama ada dari arus kas dari aktivitas operasi. Nah, kita tahu tadi ya, arus kas operasi itu arus kas masuknya penerimaan pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan, penerimaan lain-lain PAD yang sah, penerimaan bagi hasil, penerimaan dana alokasi khusus, dan penerimaan lain-lain pendapatan daerah yang sah. Nah, ini diperoleh dari pendapatan daerah yang tercantum di dalam LRA. Kemudian, jumlahnya arus kas masuk ini dijumlahkan dari Rp23.659.500 ke bawah sampai dengan jumlah arus masuknya 386.817.546. Arus kas masuk ini diperoleh dari pendapatan daerah yang tercantum di dalam laporan realisasi anggaran. Selanjutnya, arus kas keluar dari aktivitas operasional, yaitu pembayaran pegawai, gaji pegawai, barang dan jasa, pembayaran bunga, bantuan sosial, bantuan keuangan, sampai pembayaran tidak terduga. Nah, ini dapat kita lihat juga di komponen di laporan realisasi anggaran, komponen pendapatan, kemudian kita jumlah arus kas bersihnya dari aktivitas operasi ini. Ini kalau di LRA, kita lihat di komponen pendapatan tadi, kemudian kita kurangkan dengan belanja operasional. Namanya aktivitas operasi atau jumlah arus kas bersih dari aktivitas operasi. Dan kedua ada arus kas dari aktivitas investasi. Nah, kita bahas ya tadi investasi itu penerimaan dan pengeluaran kas yang ditujukan untuk perolehan dan pelepasan aset tetap serta investasi lain yang tidak termasuk setara kas. Di sini contohnya penerimaan penjualan aset tetap. Nah, selain itu di arus kas masuk itu ada contohnya seperti pencairan dana cadangan, penjualan tanah dan gedung, bangunan, mesin dan peralatan, hasil penjualan kekayaan daerah yang telah dipisahkan, penjualan investasi non-permanen. Seperti non-permanen itu seperti investasi deposito, saham, itu masuk investasi non-permanen. Ini intinya pengeluaran untuk pembelian investasi masuknya di arus kas masuk investasi. Itu kita jumlah terus, kemudian arus kas keluarnya
Di situ ada pembayaran, perolehan aset tetap, pembentukan dana cadangan, penyertaan modal pada BUMD. Nah, selain itu juga ada perolehan tanah dan gedung, perolehan aset tetap lainnya, dan pengeluaran pembelian investasi non permanen kalau kita beli saham atau surat berharga lainnya itu. Terus ada juga ini, kemudian di total jumlah arus kas masuk sama jumlah arus kas keluarnya. Kemudian dapat dilihat jumlah arus kas bersih dari aktivitas investasinya itu udah di minus 172.500. Kemudian yang ketiga ada arus kas dari aktivitas pendanaan. Ya, kita tahu aktivitas pendanaan tadi berhubungan dengan pemberian piutang jangka panjang atau pelunasan utang jangka panjang. Ini ada arus kas masuknya, penerimaan pinjaman dari pemerintah pusat. Selain itu ada juga penerimaan yang masuk ke arus kasnya itu, arus kas pendanaan itu penerimaan dari lembaga keuangan bank atau non-bank, obligasi juga, kemudian penerimaan pinjaman dari pemerintah pusat, daerah atau negara. Nah, ada penerimaan pinjaman dari perusahaan negara juga tadi bisa ya. Yang kalau kita punya piutang pada perusahaan negara, kemudian kita menerima pembayaran piutangnya, maka penerimaan ini masuk ke arus kas pendanaan. Arus kas masuk pendanaan. Kemudian arus kas keluarnya, contohnya dari aktivitas pendanaan tadi itu pembayaran pokok pinjaman dalam negeri dan pusat sampai lembaga seperti bank, non-bank, terus pembayaran pokok pinjaman dalam negeri, obligasi, itu masuk ke arus keluar. Ya, totalnya kita jumlahkan, maka didapatlah jumlah arus kas bersih dari aktivitas pendanaan. Yang keempat, arus kas dari aktivitas transitoris. Ada arus kas masuk, contohnya penerimaan perhitungan pihak ketiga. Seperti yang sudah saya contohkan di awal, contoh dari penerimaan pihak ketiga itu PFK sendiri itu kan menggambarkan kas yang berasal dari jumlah dana yang dipotong dari surat perintah membayar atau diterima secara tunai untuk pihak ketiga. Misalnya ada Taspen, BPJS, Taperum, PPH. Nah, jika contohnya saya kasih PPH atau BPJS semua sama lah. Ketika bendahara akan memungut potongan tersebut di bendahara SKP, DP, PKD atau bendahara Pemda, maka potongan tersebut masuk ke arus kas masuk dari aktivitas transitoris. Nah, di arus kas keluarga sendiri itu pengeluaran perhitungan pihak ketiga ketika bendahara sudah menyetorkan potongan-potongan tersebut. Seperti contohnya PFK, contoh itu PPH ketika bendahara menyetorkan ke kantor pajak. Nah, maka itu masuk ke dalam arus kas keluar aktivitas transitoris. Kemudian kita jumlahkan ini ya, arus kas masuk dan arus kas keluarnya, jadi jumlah arus kas bersih dari aktivitas transitoris. Nah, itu situ ya dilihat jumlah arus kas keluarnya kan 221 sekian. Kita jumlah. Terus kita lihat itu selisihnya. Kemudian jumlah arus kas bersih dan dari aktivitas transitoris itu selisihnya. Kemudian kenaikan atau penurunan bersih kas selama periode itu digabungkan dari aktivitas operasional, investasi, pendanaan sampai yang terakhir transitoris. Kita gabungkan, kemudian kita lihat saldo awal kasnya. Saldo awal kasnya itu dilihat dari saldo awal dari PPKD, dari Pemdanya berapa. Kemudian ditambahkan saldo awal kas dengan kenaikan penurunan bersih kas selama periode, maka diperolehlah saldo akhir kas. Sekian presentasi dari saya. Jika ada yang kurang, saya mohon maaf. Saya berharap kawan-kawan dapat mengerti dengan penjelasan yang telah kami sajikan. Jika ada yang kurang, kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.